Pemirsa, sejumlah mahasiswa menawarkan organ tubuh mereka untuk dijual seharga puluhan juta rupiah untuk kebutuhan biaya kuliah. What did they put in there now? Debt. Why are college degrees, especially the ones in the United States, so expensive? Beberapa hari lalu, saya membaca sebuah berita di Kompas mengenai persoalan uang kuliah. Kesimpulannya sebenarnya bagi saya tidak terlalu mengejutkan, karena saya selaku masyarakat, orang tua, dan pengajar sekaligus, apa yang dipaparkan Kompas sebenarnya cukup beralasan. Asumsi saya pertama sebenarnya berasal dari peningkatan uang kuliah itu yang dibebankan kepada mahasiswa, karena dari tahun ke tahun uang kuliah itu pasti akan mengalami peningkatan, apalagi untuk perguruan tinggi swasta yang pemenuhan kebutuhan operasionalnya selalu dibebankan kepada uang kuliah yang berasal dari mahasiswa. Asumsi yang kedua itu terkait dengan pendapatan masyarakat. Mayoritas penduduk kita itu kan bekerja di sektor informal. Sektor ini terkena imbas atau dampak pandemi COVID selama 2 tahun belakangan. Selain itu, juga terkendala soal pengupahan. Faktor yang lain adalah kebutuhan yang juga selalu meningkat dari tahun ke tahun serta adanya kenaikan harga. Belum lagi misalnya ketika nanti pemerintah menaikkan harga BBM yang secara otomatis akan menaikkan harga-harga kebutuhan yang lain. Nah, soal pendapatan ini juga menarik untuk kita kaji dan kita lihat. Ingat bahwa pendapatan masyarakat ini kan tidak sama satu dengan yang lain. Ketika misalnya kita menggunakan indikator upah minimum saja misalnya, ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain terkait dengan upah minimum ini. Sementara uang kuliah yang ada di kampus atau universitas itu tetap tidak akan memperhitungkan dia dari mahasiswa daerah A atau mahasiswa dari daerah B, semuanya tetap dipukul rata. Tentu saja beban keuangan akan lebih terasa pada mereka atau orang tuanya yang punya upah minimum yang rendah. Dari dua asumsi itu saja kita bisa menjadikan hal itu sebagai indikator awal untuk masuk kepada apa yang sudah ditulis oleh Kompas. Memang beberapa tahun belakangan pemerintah sudah menggulirkan bantuan atau beasiswa terkait dengan pendidikan dengan berbagai macam bentuknya. Tentu saja ada yang kemudian disebut sebagai bidik misi dulu, kemudian kita sebut lagi yang sekarang Kartu Indonesia Pintar Kuliah misalnya. Belum lagi ditambah beberapa pihak swasta yang juga turut menyalurkan bantuan untuk mahasiswa. Pertanyaannya adalah apakah ini mencukupi? Sudah barang tentu hal itu membantu. Bagi mereka yang orang tuanya kesulitan secara ekonomi, bantuan keuangan untuk mahasiswa itu sangat berharga. Saya punya pengalaman sendiri soal itu. Misalkan ketika saya kuliah S2 dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah, ya meskipun ini dengan skema yang berbeda ya, tetapi bantuan seperti itu sangat berarti bagi mahasiswa seperti saya. Tetapi mungkin yang harus bisa diperluas adalah soal sasaran yang ingin dicapai. Selain tentunya beasiswa atau bantuan yang berasal dari pemerintah, transparansi bantuannya, transparansi anggarannya itu juga harus diperhatikan. Selama ini kan yang mendapatkan bantuan atau beasiswa dari pemerintah untuk pendidikan tinggi misalnya adalah mereka dengan kategori tidak mampu tetapi mempunyai kemampuan akademik di atas rata-rata. Syarat seperti ini yang biasanya menjadi titik ukurnya. Nah, dalam beberapa kasus keinginan seseorang untuk kuliah itu kan tinggi, tetapi dalam tanda kutip kemampuan akademiknya itu terbatas. Situasi ini yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena bagaimanapun yang namanya pendidikan
adalah hak dan pendidikan menjadi kewajiban pemerintah seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Teknis-teknis terkait dengan bantuan itu juga harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, terutama sekali lagi bagi mereka yang dianggap tidak mempunyai kemampuan akademik tetapi punya keinginan kuat untuk kuliah dan di samping itu kesulitan secara ekonomi. Beberapa saat lalu pemerintah juga pernah menggulirkan konsep mengenai student loan yang akan dicoba untuk pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut hemat saya, sebaiknya urungkan saja untuk mengaplikasikan konsep tersebut. Karena yang namanya pinjaman tetaplah sebuah pinjaman yang harus dibayarkan dan itu dibebankan kepada mahasiswa. Memberikan pinjaman kepada mahasiswa untuk kuliah seolah mengabaikan peran pemerintah dan mengalihkannya kepada lembaga-lembaga finansial. Hal ini tentu saja akan menimbulkan beban baru bagi mahasiswa yang bersangkutan karena setelah lulus dia akan dipaksa untuk mengembalikan pinjaman itu. Dan ketika ia lulus belum tentu dia mendapatkan pekerjaan. Padahal di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan juga bukan merupakan hal yang mudah. Jika kemudian pinjaman itu mandek misalnya, siapa yang akan bertanggung jawab? Lagi-lagi pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk itu. Dan beberapa penelitian yang ada di Amerika, konsep student loan ini malah menjadikan mahasiswa terbebani karena dia harus mengembalikan pinjaman-pinjaman tersebut. Apa yang kemudian ditulis Kompas itu sebenarnya adalah sebuah warning bagi pemerintah terkait dengan pemerataan pendidikan, terutama di pendidikan tinggi. Meski memang ini sebenarnya bukan fenomena yang baru, tetapi ketika kemudian ditulis di Kompas, itu menjadi sebuah landasan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang baru terkait bagaimana pemerataan pendidikan di Indonesia dilakukan. Pemberian bantuan atau beasiswa kepada mereka yang kurang mampu dan dalam tanda kutip dianggap tidak berprestasi secara akademis juga harus diperhatikan karena mereka juga punya keinginan yang kuat untuk kuliah. Soal teknis di lapangan yang itu kemudian harus diperhatikan, mungkin menggunakan syarat-syarat yang jauh lebih mudah. Toh bagaimanapun sekali lagi pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi pendidikan dan sekali lagi ini juga tertera secara normatif di Undang-Undang Dasar 1945. Idealnya kebijakan seperti ini mendapatkan dukungan politik anggaran dari pemerintah, partai politik, dan stakeholder yang lain semata-mata agar pemerataan pendidikan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan pendidikan tinggi bisa tercapai.